Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi atau bincang santai seputar istilah-istilah atau kata-kata yang sering kita dengar dalam kontestasi perpolitikan atau pemerintahan yang ada di negara kita, negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah kabinet. Kabinet merupakan badan yang terdiri dari menteri yang dibentuk oleh presiden, baik itu dari kalangan partai ataupun non-partai. Tujuannya untuk membantu presiden dan wakil presiden melaksanakan tugasnya, melaksanakan tugas kenegaraan sebagai lembaga eksekutif yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwasanya sistem politik yang dianut oleh negara kita, negara Indonesia adalah sistem trias politika, di mana di sana ada 3 lembaga. Yang pertama adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan presiden melaksanakan tugasnya sebagai lembaga eksekutif itu butuh bantuan. Tidak mungkin seorang presiden dan wakil presidennya melaksanakan tugasnya sendirian. Dia butuh seorang pembantu. Pembantu ini disebut dengan menteri. Perkumpulan menteri-menteri ini disebut dengan kabinet. Salah satunya, misal, seorang presiden punya kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Maka seorang presiden membentuk yang namanya menteri sosial, di mana menteri sosial ini fokus melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial dalam membantu presiden. Contoh yang kedua, presiden wajib menjaga keamanan dan ketertiban negara Indonesia, baik itu di dalam negara ataupun luar negara kita. Maka presiden membentuk yang namanya menteri pertahanan, yang fungsi dan tugasnya secara umum adalah menjaga stabilitas dan keamanan negara Indonesia. Contoh yang ketiga, seorang presiden perlu berkunjung ke luar negeri atau menjaga diplomasi dengan negara-negara lain, perlu bekerja sama dengan negara-negara lain. Maka presiden membentuk sebuah menteri yang dinamakan dengan Menteri Luar Negeri. Tujuan dan fungsinya secara umum adalah membantu presiden berkomunikasi, berdiplomasi, bekerja sama, berkunjung ke negara-negara lain. Inilah yang disebut dengan menteri-menteri, di mana perkumpulan menteri-menteri itu diistilahkan dengan kabinet. Yang kedua adalah koalisi. Koalisi merupakan sebuah gabungan dari partai politik untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Koalisi ini terdiri dari beberapa partai, baik itu partai A, B, atau partai C, di mana partai-partai ini memiliki visi dan misi serta tujuan bersama, sehingga perkumpulan dari partai-partai ini disebutlah dengan partai koalisi untuk mencapai sebuah tujuan yang disepakati bersama. Seperti kemarin kita tahu Indonesia melaksanakan pemilihan umum, di mana pemilihan umum itu adalah salah satunya presiden. Ada 3 calon presiden. Yang pertama adalah pasangan Anies Baswedan bersama Gus Muhaimin. Yang kedua adalah pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan yang ketiga adalah pasangan Prabowo bersama Mas Gibran. Ketiga calon ini diusung oleh partai-partai koalisi, partai-partai yang memiliki visi dan misi tujuan bersama. Yang ketiga adalah oposisi. Oposisi merupakan kebalikan atau lawan kata dari koalisi. Oposisi itu adalah kumpulan partai-partai yang menjadi peimbang atau tidak sepakat atau yang berbeda pendapat dengan partai koalisi. Nah, tujuannya oposisi ini agar menjadi peimbang. Tidak semua yang disepakati oleh partai koalisi itu disetujui untuk dilaksanakan. Tentunya di sana ada penyeimbang pendapat, ada penyeimbang ide, ada penyeimbang gagasan, sama tujuannya yaitu untuk mewujudkan Indonesia lebih baik di masa depan. Dan istilah yang keempat adalah partai politik. Partai politik adalah organisasi resmi yang ada di negara kita Indonesia yang mengkoordinasikan untuk mengikuti pemilihan dalam sebuah kontestasi pemilihan umum. Partai politik ini berkaitan dengan koalisi, oposisi, dan kabinet, di mana semuanya itu diproses dalam sebuah organisasi yang disebut dengan partai politik. Tidak semua perkumpulan, tidak semua organisasi itu akan dinamakan partai politik. Di sana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Untuk mengikuti kontestasi sebuah pemilihan di Indonesia, baik itu legislatif ataupun yudikatif, maka kelompok atau sebuah organisasi itu harus diberi nama sebuah partai politik yang memiliki izin khusus. Gimana? Paling tidak kita sudah punya wawasan baru dan hal baru tentang istilah kabinet, koalisi, oposisi, dan partai politik. Karena keempat istilah ini, kalau kalian mau terjun dalam dunia pemerintahan, baik itu di legislatif, yudikatif, ataupun eksekutif, maka kita harus tahu apa itu koalisi, apa itu oposisi, apa itu partai politik, dan apa itu yang dinamakan kabinet.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjut diskusi di kesempatan yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.